Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas latihan soal SKB CPNS tentang manajemen keperawatan. Semangat belajar. Oke, untuk nomor 1, dua orang perawat pelaksana berargumen mengenai disiplin kerja, bahwa satu indikator disiplin adalah datang on time sesuai jadwal. Perawat pertama berpendapat bahwa 15 menit datang sebelum jam kerja adalah wajib karena banyaknya tugas perawat. Sementara perawat kedua berpendapat asal datang tepat pas jam kerja adalah baik karena tugas sudah diatur oleh manajemen dengan baik. Apakah latar belakang penyebab perbedaan pendapat tersebut? A. Value, B. Personality, C. Perbedaan budaya, D. Banyak tugas, dan E. Overload kerja. Nah, jawaban yang paling benar adalah bagian A, yaitu value. Rasionalnya seperti ini ya teman-teman. Value itu berarti nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh seseorang akan dibawa dalam pekerjaan. Melihat dalam kasus ini, masing-masing perawat punya persepsi kebenarannya masing-masing. Jadi sudah jelas jawabannya adalah bagian A. Kemudian untuk bagian B, personality itu berarti integritas kepribadian tentang seseorang. Nah, dalam kasus ini tidak terdapat kasus yang menggambarkan tentang integritas seseorang. Kemudian untuk bagian C, perbedaan budaya, saya rasa dalam kasus ini juga tidak ada unsur dalam perbedaan budaya dalam bekerja. Kemudian untuk bagian D, banyak tugas, rasionalnya itu banyaknya tugas yang diberikan kepada seseorang akan mempengaruhi disiplin kinerjanya. Sementara dalam kasus ini juga tidak ada data yang menjelaskan bahwa perdebatan karena tugas yang tidak tertangani. Kemudian untuk bagian E, overload kerja. Overload kerja berarti menjelaskan bahwa kelebihan pekerjaan. Nah, dalam kasus ini data tidak cukup untuk menjelaskan tentang overload pekerjaan sebagai sumber perdebatan. Jadi sudah jelas ya teman-teman, jawabannya adalah bagian A. Jawabannya adalah bagian C, model modular. Rasionalnya seperti ini ya teman-teman. Pada model asuhan keperawatan model modular itu terdapat perawat penanggung jawab shift dan perawat pelaksana yang akan merawat pasien 3 sampai dengan 5 pasien yang menetap sampai pasien pulang. Kemudian rasionalnya untuk model fungsional adalah perawat pelaksana dibagi sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk melakukan intervensi. Untuk model PKP berarti perawat primer dan perawat asosiat dipersyaratkan minimal nurse. Kemudian rasionalnya untuk bagian D, model tim berarti ada perawat primer sebagai penanggung jawab tim yang membawahi 2 sampai dengan 3 orang perawat pelaksana. Kemudian untuk model MPKP transisional adalah perawat primer dipersyaratkan nurse dan perawat pelaksananya perpaduan antara nurse dan perawat vokasi. Jadi sudah jelas ya teman-teman, jawabannya adalah bagian C, model modular. Untuk nomor 3, sebagai kepala regu dituntut untuk dapat melakukan banyak aktivitas asuhan dan manajemen di ruangan. Setelah mengarahkan asuhan jam 8.00 terhadap anggota, dilanjutkan rapat pengembangan dengan kepala ruangan jam 10.00. Selain itu, jam 12.30 juga masih harus mengawasi pelaksanaan asuhan klien dan jam 13.30 harus mengecek dokumentasi asuhan keperawatan anggotanya. Apakah kemampuan yang paling penting harus dimiliki untuk menjalankan kegiatan tersebut? A. Pengetahuan yang luas, B. Pengelolaan waktu yang efektif, C. Perencanaan kegiatan yang matang, D. Keterampilan manajemen klinis, E. Manajemen stres. Jawaban yang paling benar adalah bagian B. Pengelolaan waktu yang efektif. Rasionalnya itu seperti ini ya teman-teman. Perencanaan waktu sebagai sumber daya untuk bekerja perlu dilakukan dengan efektif sebagai fungsi pengorganisasian sesuai dengan penjelasan jam pada
kasus tersebut. Jadi kasus ini betul-betul menggambarkan bahwa pengelolaan waktu yang efektif itu adalah merupakan kemampuan yang paling penting dalam menjalankan kegiatan. Jadi sudah jelas ya teman-teman, jawabannya adalah bagian B. Selanjutnya untuk nomor 4, seorang nurse penanggung jawab shift dinas sore memasuki kamar 6, 7, dan 8 untuk memastikan semua rencana asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat pelaksana berjalan dengan baik. Dilanjutkan dengan menemui perawat penanggung jawab kamar dan mengecek ketersediaan alat yang digunakan. Apakah fungsi manajemen yang dilakukan nurse penanggung jawab shift tersebut? A. Planning, B. Organizing, C. Coordinating, D. Directing, E. Controlling. Nah, jawaban yang paling benar adalah bagian E. Controlling. Controlling itu artinya memastikan seluruh kegiatan yang direncanakan berjalan dengan baik sesuai tujuan. Nah, itu yang terjadi pada kasus tersebut. Kemudian untuk penjelasan bagian A atau planning berarti melakukan perencanaan untuk kegiatan yang akan direncanakan. Kemudian untuk coordinating itu berarti mengkoordinasikan sumber alat dan bahan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian untuk organizing itu berarti mengarahkan staf untuk melakukan kegiatan yang sesuai SOP. Kemudian untuk directing berarti menyelaraskan berbagai kegiatan yang agar tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Oke teman-teman, untuk nomor terakhir, nomor 5, saat operan kepala ruangan mendengarkan banyak keluhan dari keluarga pasien. 1. Perawat tidak masuk karena anaknya sakit. 1. Keran air di ruangan mati sehingga perawat antri mengambil air. Setelah selesai memberi pengarahan, kepala ruangan berkata, tetap semangat teman-teman dalam melayani pasien dan keluarga. Apakah fungsi kepemimpinan yang ditampilkan kepala ruangan tersebut? A. Mempengaruhi orang lain, B. Sebagai motivator, C. Sebagai pembuat keputusan, D. Sebagai komunikator, E. Sebagai model. Nah, jawaban yang benar adalah bagian B. Sebagai motivator. Melihat dalam kasus ini, seorang perawat itu memberikan semangat atau support kepada staf yang diperlukan dalam situasi di luar kebiasaan. Jadi apalagi ditambah dengan kata-kata tetap semangat teman-teman dalam melayani pasien dan keluarga. Jadi sudah jelas jawabannya adalah sebagai motivator, yaitu bagian B. Oke teman-teman, demikian untuk video kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman. Semakin banyak teman-teman berlatih mengerjakan soal, insya Allah semakin mudah memahami jenis soal yang akan didapatkan nanti. Iya teman-teman, apabila dalam membahas soal ini aku punya kesalahan, silahkan teman-teman sampaikan pendapatnya pada kolom komentar supaya kita sama-sama belajar dan membangun channel ini untuk lebih baik. See you next video.